Selamat pagi. Kepada yang terhormat Ibu Afe Agavia Kristina Situmorang SHMH sebagai dosen pembimbing metode penelitian dan penulisan hukum. Di sini saya Ahmad Al-Farozi ingin memaparkan materi tentang proposal penelitian saya. Baik, di sini saya mengambil judul tinjauan yuridis terhadap ketidaksesuaian pemidanaan anak dengan prinsip ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam rangka melindungi hak-hak anak, negara melalui berbagai instrumen hukum setelah menetapkan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hak anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu wujud perlindungan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang bisa dikenal dengan Undang-Undang SPPA. Secara eksplisit mengusung pendekatan restoratif justice serta prinsip ultimum remedium, yaitu menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian perkara anak. Nah, mari kita ke latar belakang. Prinsip ultimum remedium bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari proses pemidanaan terhadap anak, seperti trauma psikologis dan hambatan terhadap reintegrasi sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang SPPA mengatur berbagai alternatif penyelesaian perkara anak melalui diversi, pembinaan, serta tindakan lain yang tidak mengarah pada pemidanaan, sebagaimana yang diatur dengan pasal 71 dan sampai pasal 83 Undang-Undang SPPA. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan non-punitif serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam realitas pelaksanaan hukum di lapangan masih banyak ditemukan kasus di mana anak tetap dijatuhi sanksi pidana penjara, bahkan untuk perkara yang tergolong ringan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara semangat dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang SPPA dengan praktik penegakan hukum yang terjadi akibatnya. Muncul pertanyaan, apakah prinsip ultimum remedium benar-benar dijalankan secara konsisten atau hanya menjadi simbol normatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Nah, di sini saya mengambil contoh di Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 7 Pidana Khusus Anak 2023 PT Babel. Seorang anak yang bernama Hendra Maulana Ali dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali. Meskipun berupa pengulangan, namun alternatif lain tampaknya tidak dipertimbangkan secara maksimal. Sebaliknya, dalam putusan nomor 8 pidana khusus anak tahun 2024 PT Babel, seorang anak bernama Diki Wahyudi dijatuhi hukuman sanksi pelayanan masyarakat selama 6 bulan karena membawa senjata tajam tanpa hak. Putusan ini sangat mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium yang selaras dengan semangat Undang-Undang SPPA. Nah, perbedaan dalam penerapan prinsip ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya di wilayah Bangka Belitung. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip ultimum remedium diterapkan dalam praktik secara faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini rumusan masalah. Di sini saya memaparkan tiga rumusan masalah. Karena perlindungan terhadap anak sangatlah luas. Nah, yang pokok rumusan masalah tersebut adalah bagaimana pengaturan prinsip ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dan yang kedua, bagaimana praktik penerapan prinsip ultimum remedium dalam pemidanaan anak oleh aparat penegak hukum khususnya wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara prinsip ultimum remedium dengan praktik pemidanaan terhadap anak. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah memberi dasar teoritis dan menjelaskan kerangka normatifnya, meninjau realitas praktik hukum yang terjadi dan menilai kesesuaiannya dengan hukum positif. Dan yang ketiga, mengungkap kendala dan hambatan baik normatif maupun struktural dalam implementasinya. Di manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang sebagai berikut. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak dan hukum acara pidana. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah kajian mengenai prinsip ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak dan mengkritisi penerapannya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademis bagi penulisan selanjutnya yang membahas topik serupa, khususnya terkait pemidanaan terhadap anak dan pelaksanaan keadilan restoratif justice. Manfaat yang praktis, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan prinsip-prinsip Muhammadiyah dalam secara konsisten sesuai dengan amanat Undang-Undang SPPA dan semangat perlindungan anak. Dan yang kedua, bagi pemerintah dan membuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan atau perbaikan regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam rangka memperkuat penerapan alternatif pembinaan seperti diversi, pembinaan, dan pelayanan masyarakat. Bagi lembaga bantuan hukum dan aktivis perlindungan anak, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan advokasi untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi masyarakat dan keluarga, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menghindari kriminalisasi terhadap anak dan pentingnya peran serta terhadap dalam pembinaan serta pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kajian teori, menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen. Di samping karena ada golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini. Namun yang banyak itu dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu teori absolut, teori tujuan atau teori prevensi, atau teori relatif, dan teori gabungan. Di kerangka konseptual, dalam penulisan skripsi ini, konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2. Tindakan pidana. Istilah tindakan pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu strafrecht. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS atau Wetboek van Strafrecht Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafrecht itu. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam usulan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat efektivitas hukum beroperasi atau bekerja dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapat data-data terkait pemberlakuan suatu undang-undang, norma, kaidah hukum sesuai dengan objek penelitian penulis. Jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan alokasi waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih 1 tahun sesuai dengan rencana kegiatan penelitian. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian, yaitu berdasarkan pada undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak secara umum dan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam hukum pidana formil ataupun hukum acara. Data yang bisa penulis ambil adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Menurut surat Mandan Philips Dilla, data primer adalah data yang didapat melalui langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dan dengan melalui penelitian lapangan. Dan data sekunder, menurut surat Mandan dan Philips Dilla, yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan akan diteliti literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta doktrin atau teori berkaitan dengan objek rencana atau usulan penelitian. Demikian presentasi dari saya. Dengan begitu, saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.